Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dengan NIM akhir 1146. Di sini saya ingin memberikan video edukasi tentang bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam ini adalah bidang pendidikan khusus yang memberikan bimbingan, konseling, dan dukungan kepada individu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia mengintegrasikan ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang mulia ke dalam proses konseling, memungkinkan individu untuk menemukan ketenangan, arahan, dan solusi dalam kerangka iman. BK Islam bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi tantangan pribadi, sosial, dan emosional dengan menggabungkan ajaran-ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu area utama di mana BK Islam berperan penting adalah dalam bimbingan akademik. Siswa yang sering menghadapi tekanan besar untuk berhasil secara akademik, ia akan menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan pun terbebani. Nah, di situ BK Islam memberikan dukungan konseling kepada siswa yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, untuk membantu mereka menemukan keseimbangan, mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif, dan menjaga pola pikir yang selalu positif. Selain itu juga, BK Islam juga mengatasi masalah pribadi yang mungkin dihadapi individu, seperti rendahnya rasa percaya diri, konflik hubungan, kecanduan, ataupun kesedihan emosional. Nah, dengan mengintegrasikan ajaran Islam ini, para konselor menawarkan bimbingan dan nasihat yang berakar pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, guna membantu individu menemukan ketenangan, pengampunan, dan jalan menuju pertumbuhan pribadi serta penyembuhan. BK Islam juga mendorong terbentuknya kelompok dukungan di mana individu dengan masalah yang serupa berkumpul di bawah bimbingan seorang konselor. Nanti kelompok-kelompok ini menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu untuk saling sharing pendapat, berbagi pengalaman, dan mendapatkan wawasan baru dari orang lain, serta menerima dukungan dari saudara-saudara kita yang seiman. Selanjutnya ini ada introspeksi diri. Introspeksi diri di sini adalah bagian integral dalam BK Islam. Para konselor akan mendorong individu untuk merenungkan pikiran, tindakan, dan niat mereka dengan mengacu pada ajaran Islam. Nah, dengan melakukannya, individu dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki guna mencari pengampunan dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik dan menjaga kesejahteraan spiritual dan emosional mereka. Menetapkan tujuan adalah aspek lain dari BK Islam. Para konselor pun membantu individu menetapkan tujuan realistis yang sejalan dengan iman dan nilai-nilai mereka. Tujuan ini dapat berkaitan dengan pertumbuhan pribadi, pencapaian akademik, aspirasi karir, atau memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Melalui bimbingan dan akuntabilitas individu, didorong untuk bekerja menuju tujuan ini dengan keteguhan dan dedikasi. Bimbingan konseling Islam menawarkan pendekatan holistik yang memperhatikan kesejahteraan spiritual, emosional, dan sosial individu. Konselor di sini menyediakan ruang yang penuh kasih dan tanpa hukuman bagi setiap individu untuk mencari bimbingan dan dukungan sambil tetap teguh pada kepercayaan Islam mereka. Selanjutnya, pentingnya BK Islam dalam pendidikan. Yang pertama ada pembentukan karakter,
Nah, BK Islam membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan kerja keras. Ini untuk membantu mereka membangun karakter yang kuat dan bermoral tinggi, yang menjadi dasar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan. Siswa seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan teman sebaya, selanjutnya pengambilan keputusan, dan dalam mengontrol masalah emosional. BK Islam memberikan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan tersebut dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, memberikan pemahaman tentang bagaimana Islam memberikan solusi dan panduan yang tepat dalam setiap situasi. Selanjutnya, pembinaan spiritual. BK Islam membantu siswa memahami dan mengembangkan dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Siswa diajarkan untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, doa, dan peningkatan pengetahuan agama. Ini pun membantu mereka mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, dan hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada etika dan etos kerja. BK Islam memberikan pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Siswa diajarkan tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kerja keras, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam segala aspek kehidupan, sehingga mereka menjadi profesional yang bermoral tinggi dan memberikan kontribusi yang positif dalam dunia kerja ataupun lingkungan sekitar. Terus, peningkatan hubungan sosial. BK Islam mendorong siswa untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan sehat dengan orang lain. Mereka itu diajarkan untuk menghormati, membantu, dan melayani sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, ataupun budaya, tanpa pandang bulu. BK Islam juga mengajarkan pentingnya saling tolong-menolong, kesederhanaan, dan pemberian amanah dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, mengatasi konflik dan kekerasan. BK Islam memberikan strategi dalam mengatasi konflik dan kekerasan dengan cara yang beradab dan damai. Sesuai dengan ajaran Islam, siswa diajarkan untuk mengendalikan emosi, memaafkan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam membangun perdamaian di lingkungan sekitar, di lingkungan mereka. Dalam pelaksanaannya itu, BK Islam melibatkan peran aktif konselor ataupun guru BK dalam memberikan bimbingan dan konseling dan pembinaan kepada semua siswa. Konselor ataupun guru BK menggunakan pendekatan yang ramah, harusnya seperti ramah, empatik, dan berdasarkan ajaran Islam dalam membantu siswa mengatasi masalah, menemukan solusi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. BK Islam merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai moral, dan perkembangan spiritual siswa. Dengan menerapkan BK Islam dalam pendidikan, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan keberanian dan kebijaksanaan berdasarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam bimbingan konseling Islam. Langsung saja, yang pertama itu ada pendekatan Islami dalam bimbingan konseling. BK Islam menggunakan pendekatan Islami dalam memberikan konseling kepada individu. Nah, ini melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam proses konselingnya. Konseling individu dan kelompok.
BK Islam dapat dilakukan dalam bentuk konseling individu, di mana seorang konselor bertemu dengan individu secara pribadi untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Selain itu pun bimbingan konseling Islam juga dapat dilakukan dalam bentuk kelompok ataupun rombongan, di mana individu yang menghadapi masalah serupa dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari yang lain di bawah bimbingan seorang konselor tentunya. Selanjutnya, menggunakan sumber-sumber Islami. BK Islam menggunakan sumber-sumber Islami seperti Al-Quran, hadis, dan literatur agama lainnya sebagai panduan dan referensi dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada individu. Nah, ini akan membantu individu untuk memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. BK Islam mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi masalah dan situasi kehidupan. Nah, ini melibatkan mempertanyakan keyakinan dan pemahaman mereka sendiri, menganalisis situasi dengan bijak, dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan dan konseling Islam merupakan suatu bidang penting dalam pendidikan yang membuat individu dalam mencapai kesejahteraan dan kesuksesannya di dunia dan akhirat. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses bimbingan konseling, BK Islam memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan ajaran agama Islam, yang dimana metode itu yang sudah tadi saya paparkan di atas tadi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga kita semua menemukan ketenangan dan kekuatan dalam ajaran Islam, dan semoga bimbingan dan konseling Islam terus membimbing kita menuju jalan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya uraikan. Kurang lebihnya saya memohon minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.